Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa nawwarana bi nurit tauhid wa hidayatina bi hidayatil ilmi wal qur'an. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibikal karimil mustafa rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat kepada pribadi khatib khususnya dan hadirin sekalian pada umumnya untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Sebab dengan dasar ketakwaan inilah segala sesuatu yang sedang dan akan kita kerjakan insya Allah senantiasa ada dalam lindungan, bimbingan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kehadiran kita semua di masjid ini dalam rangka melaksanakan salat Jum'ah senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, pada tahun ke-8 Hijriyah setelah peristiwa perjanjian Hudaybiyah, paman Rasulullah Abbas bin Abdul Muttalib berpindah tempat tinggalnya dari Taif ke Madinah. Melihat pindahnya paman Rasulullah itu, Rasulullah sangat senang dan sangat gembira dan betul-betul menyambut kedatangan pamannya ini, karena sudah lama dinanti-nantikan dan diharapkan agar pamannya bisa pindah dan tinggal di Madinah. Maka pada saat itu Rasulullah langsung menghibahkan tanahnya kepada pamannya sendiri, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib, yang tanah itu persis memiliki akses menuju ke Masjid Nabawi. Dalam pembangunan rumahnya, Rasul ikut membantu untuk pengerjaannya. Bahkan dalam riwayat digambarkan Rasulullah sendiri yang membuat dan memasang talang di rumah Abbas bin Abdul Muttalib itu. Secara kebetulan talang yang dibuat oleh Rasulullah ini agak menjulur ke depan rumahnya. Ternyata talang yang dibuat oleh Rasulullah ini seiring berjalannya waktu kemudian baru muncul masalah. Khususnya ketika periode Umar bin Khattab menjadi Khalifah Amirul Mukminin. Pada waktu itu persis hari Jumat,
Umar berangkat dari rumah dengan pakaian yang rapi, karena beliau di samping sebagai khalifah pada hari itu, beliau juga adalah sebagai khotib dan sekaligus imam untuk sholat Jumat di Masjid Nabawi. Dengan pakaiannya yang rapi, Umar berangkat dari rumah menuju ke masjid, melewati lorong-lorong rumah yang ada di sepanjang jalan menuju ke masjid itu. Sebelum sampai ke masjid, ternyata Umar menemukan masalah. Pakaian yang dipakai untuk menjadi khotib sholat Jumat itu di tengah-tengah jalan terpercik air yang bercampur dengan darah. Ternyata air itu, kucuran air itu keluar dari talangnya paman Nabi, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Otomatis baju itu menjadi najis. Umar tidak berkomentar apa-apa, apalagi marah. Tapi Umar langsung kembali lagi ke rumahnya, mengganti bajunya dan kemudian pergi ke masjid. Saat itu Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi, baru saja memotong hewan di atas lotengnya dan menyiramkan kotorannya melalui talang yang dibuat oleh Nabi tadi. Setelah selesai sholat Jumat, Umar langsung menyambangi rumahnya Abbas bin Abdul Muthalib. Setelah ketemu tuan rumahnya, Umar sampaikan permasalahan dirinya bahwa dia terkena oleh percikan air yang keluar dari talang rumahnya Abbas. Umar meminta kepada Abbas untuk mencopot talang itu. Kata Umar, copot talang itu, karena ternyata talangnya menjorok keluar dari rumahnya, yaitu sampai ke jalan. Dua sahabat ini kemudian berdiskusi, saling menyampaikan argumen, dan kemudian Abbas mengatakan bahwa talang itu yang memasang dan yang membuat adalah langsung tangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar penjelasan seperti itu, Umar bin Khattab terdiam, dan kemudian Umar mengatakan, baik, kalau begitu, kata Umar, kita beresi talang itu posisinya yang lebih baik lagi. Umar mengajak Abbas keluar dari rumahnya, kemudian persis di bawah talang itu Umar jongkok dan mengatakan, wahai Abbas, naiklah di atas punggungku dan bereskan talang itu. Abbas, paman Nabi, di hadapannya adalah Umar bin Khattab sebagai khalifah. Dua sahabat ini kemudian saling memandang, dan akhirnya Abbas menaiki punggungnya Umar bin Khattab. Ketika sahabat Abbas bin Abdul Muthalib sudah ada di punggungnya Umar bin Khattab, Umar bin Khattab kemudian berdiri agar tangannya Abbas dapat menjangkau talang tersebut. Dibereskanlah talang itu menjadi sempurna, dengan harapan setelah dibereskan, talang itu tidak lagi mengganggu orang yang lewat. Setelah selesai, Umar bin Khattab menunduk, turun, dan Abbas pun turun dari punggungnya Umar bin Khattab. Permasalahan akhirnya kemudian menjadi tuntas dan selesai. Hadirin rahimakumullah,
Kisah singkat ini memberikan gambaran betapa bijaksananya Umar bin Khattab dan betapa kerjasama antara Umar bin Khattab dengan Abbas bin Abdul Muthalib dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungannya. Maka hikmah yang dapat kita tarik dari kisah ini, pertama, kita sebagai umat Rasulullah yang cinta kepada Rasulullah, yang sekarang kita masih ada di dalam bulan kelahirannya, Rabiul Awal, maka sebagai umat yang cinta kepada Rasulullah, dalam hal ini Umar bin Khattab cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Umar tetap taat kepada Rasulullah. Meskipun kita kenal Umar itu ahli ra'yi. Paling banyak perubahan-perubahan hukum yang dilakukan oleh Umar, tapi di satu sisi Umar banyak melakukan perubahan, di sisi lain dalam konteks ini Umar betul-betul mempertahankan apa yang telah dikerjakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar tidak jadi untuk mencopot dan kemudian membuang talang itu. Yang kedua, hikmah yang kita dapatkan dari kisah Umar ini, sebagai pemimpin yang diberikan estafeta kepemimpinannya oleh pemimpin sebelumnya, Umar sama sekali tidak melakukan perubahan, tapi justru melanjutkan dan bahkan memperbaiki apa yang ada, dan sama sekali tidak melakukan perubahan, tapi betul-betul melanjutkan dan memperbaiki. Umar memegang estafeta perjuangan Rasulullah betul-betul dipertahankan dalam konteks seperti ini. Dan yang ketiga, hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, bagaimanapun posisi Umar bin Khattab sebagai khalifah, tapi beliau juga adalah bagian dari masyarakat lingkungan setempat. Maka sebagai anggota masyarakat, beliau lebih mendahulukan musyawarah dengan anggota masyarakat lainnya. Beliau bicarakan dengan tuan rumahnya, beliau sampaikan permasalahannya, dan kemudian terjadi diskusi, kesepakatan kemudian diputuskan, maka kesepakatan itulah yang menjadi hasil dari musyawarah bersama antara Umar dan masyarakat setempat. Jika tiga hal ini kita lakukan bersama di lingkungan kita, kita senantiasa melanjutkan estafeta perjuangan, kita senantiasa menghargai hasil karya para pendahulu kita, dan kemudian kita bermusyawarah atas segala keputusan yang akan kita lakukan dan kita terapkan, saya yakin masyarakat kita akan damai, tenang, dan tentram. Mari kita bangun kehidupan yang marhamah, mencontoh dari apa yang telah dilakukan oleh Umar bin Khattab terhadap paman Nabi Abbas bin Abdul Muthalib. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua untuk mampu membangun lingkungan kita, lingkungan yang aman, damai, sejahtera, lingkungan yang marhamah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.